Aulia Ramadhana, Hadir. Desi Mulyani, Hadir. Dina Islami, Hadir. Hamam Nasiruddin Abdillah, Hadir. Julia Citra, Hadir. Lailatul Hasanah, Hadir. Najwa Aulia Hafizah, Hadir. Fatimah, Hadir. Raisa Anantasya, Hadir. Firda Agustina. Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran lagi, untuk kita bisa tetap menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional dulu bersama-sama. Sudah siap? Siap. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan lagu Tanah Airku tadi kita tidak akan pernah melupakan yang namanya tanah air kita. Kita apalagi tanah kelahiran kita. Tanah air selalu tetap kita jaga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apa namanya, supaya kita lebih fokus. Nah, kita apa namanya nih, harus mempunyai yang namanya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari atau pelajaran pada hari ini, kita harus bisa menjelaskan yaitu yang namanya energi alternatif. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kita atau kalian dapat menganalisis pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Penyebabnya itu perilaku dan benda dan akibatnya. Untuk tujuan berikutnya yaitu dapat menuliskan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Berikutnya yaitu menganalisis teks bacaan dengan judul kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Yang terakhir, yang kelima ya, masih ya. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan wawancara tentang
Jadi kalian setelah membaca teks yang berjudul kompor, biogas, kotoran sapi itu makin diminati, kalian bisa membuat itu daftar pertanyaan wawancara. Setelah kalian membuat daftar wawancara, kalian bisa mempresentasikannya di depan. Nah, sebelumnya pada hari ini apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini? Materinya dibuka dulu, bukunya dibuka dulu. Pada hari ini kita belajar apa? Tentang apa? Belajar tentang pemanfaatan energi alternatif. Terus apa lagi tuh? Pencemaran. Apa lagi? Pencemaran lingkungan alam. Terus apa lagi tuh? Kegiatan manusia mempengaruhi keseimbangan sekitar. Ya, betul sekali. Nah, ya, jadi kita ada 3 di situ, yaitu tentang energi alternatif. Yang kedua tadi apa? Pencemaran lingkungan alam. Yang ketiga apa? kegiatan Yang ketiga ya, kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Sebelum kita melangkah, nah, sebaiknya kalian amati dulu gambar yang ada. Nah, ini namanya sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif. Nah, ini diamati dulu. Oke, kalian amati dulu gambarnya. Bujur-bujur diamati. Terus silakan dilihat yang ibu tampilkan di papan atau di layar. Bisa kalian lihat tampilannya. Diamati dulu. Nah, ya. Nah, kalian setelah mengamati gambar tadi, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis. Nah, untuk kalian memahami setelah pengamatan tadi, buka LKPD kalian yang sudah ibu bagikan pada kegiatan pembelajaran 1. LKPD kalian kegiatan pembelajaran 1. Nah, setelah kalian mengamati, bisa kalian tuangkan di LKPD tadi. Oke, sudah? Nah, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Setelah
Hati. Jadi apa nih? Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan setelahnya habis? Berarti apa? Kita menggunakan energi apa? Energi alternatif. Kalau sumber energi yang ada kita hanya habis, berarti kita menggunakan yaitu yang namanya energi alternatif. Energi alternatif tadi apa aja di situ? Ada energi matahari, terus angin, air, panas bumi, gelombang air laut, terus bahan bakar hidup. Ketika sumber energi yang kita gunakan itu habis, tadi jawabannya adalah kita memakai energi atau kita menggunakan itu yang namanya energi alternatif. Selanjutnya, supaya lebih paham lagi, baiknya kalian membaca. Di situ ada teks bacaan yang namanya kompor biogas. Ya, kalau kotoran sapi makin diminati. Itu kalian baca. Sini ya, tunggu dulu. Ibu mohon. Itu yang paragraf 1 coba Julia dibacakan dulu. Ada di situ. Ada di buku kalian itu ada kompor biogas. Kompor biogas. Paling belakang. Bisa dibaca yang paragraf pertama? Ya. Program pemerintah untuk penghematan energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Ya, Latif Wilopo. Lanjut. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Mereko. Kecamatan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena itu, dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Iya. Nah, ini yang namanya kompor biogas dari kotoran sapi. Bentuknya seperti ini ya. Untuk berikutnya paragraf yang selanjutnya, masih ada 3 paragraf ya. Paragraf yang selanjutnya sudah hampir. Tolong si Najwa dibaca. Yang berikutnya tolong Dina dibaca. Paragraf berikutnya. Menurut Latif, memakai tabung LPG dengan biogas dan kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Seperti memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya harus mengeluarkan biaya Rp 52.000 untuk biogas LPG
internasi kompas biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Iya. Jadi sepengetahuan kita itu kotoran sapi itu cuma dipakai apa? Dipakai pupuk ya, cuma dipakai pupuk. Padahal kotoran sapi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Itu bisa dibuat sebagai apa? Biogas ya, sebagai pengganti LPG. Nah ya, jadi biogas ini adalah pengganti dari LPG. Nah ya, nah walaupun ini bahan bakar ini terbuat dari kotoran sapi, ya, tidak mempengaruhi yang namanya rasa makan. Nah, mentang-mentang yang dipakai bahan bakar inilah yang dipakai ini kotoran sapi. Wah, kotoran sapi ini yang dipakai yang dipakai untuk memasak katanya. Wah, aku gak bisa makan dong. Nah, karena apa? Yang dipakai memasak ini adalah dari kotoran sapi, otomatis itu prasangka kita ya. Wah, kalau memakai kotoran sapi ini untuk memasak, kira-kira nih ya, makanan kita itu bau kotoran sapi enggak? Nah, nanti gitu kan ya pemikiran kita. Nah, tapi ternyata itu tidak, karena yang dibuatnya itu adalah gasnya, uapnya ya, bukan kotorannya itu. Kotorannya itu kan kita saring, karena di situ kan bercampur ada air, ada apa di situ. Nah, itu kita pupuk. Dia kalau lama-kelamaan dia memang menjadi gas. Nah, itulah yang dimanfaatkan yang sebagai apa? Kompor biogas atau sebagai alternatif dari LPG ya, sebagai pengganti dari LPG. Jadi jangan takut ya kalau mama kalian di rumah itu kehabisan gas. Jadi bisa bikin sendiri ya, yaitu dari kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu panas kan ya? Pernah pegang nggak? Nah, pasti nggak pernah pegang ya, dan namanya juga kotoran, pasti kita tidak mau pegang. Tapi itu padahal bisa berpupuk. Tapi sepengetahuan kita, yang namanya kotoran sapi itu cuma digunakan sebagai pupuk. Nah, dan ternyata di sini kotoran sapi juga bisa digunakan sebagai kompor biogas ganti dari LPG. Setelah kalian membaca tadi, kalian bisa menganalisis bagaimana pemanfaatan energi alternatif biogas. Ya, bagaimana caranya? Supaya kalian lebih paham, kalian tuangkan di LKPD kalian. Ada di LKPD itu.
Sobat Sumber Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membuat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu tingginya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat kimia, debu, dan bubuk penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga agar mata tidak terkena debu atau kotoran, maka saat melakukan perjalanan, kamu sebaiknya memakai kacamata jalan dan mencuci muka setelah sampai di tempat tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi secara teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia beracun. Penyakit yang muncul karena pencemaran air antara lain diare, muntah, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Maka dari itu, gunakan air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya. Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Selain sampah organik ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi suara. Pengaruh polusi suara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan sebagainya. Mungkin yang dapat saya sampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Itu tadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tadi ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Apa aja?
yang baru. Nah itu bedanya di situ ya. Terus yang terakhir yaitu pencemaran apa tadi? Suara. Pencemaran suara. Apa sih yang bisa mengakibatkan pencemaran suara? Biasanya nih kalau di kota, kalau kita di sini jarang ya. Karena biasanya di kota ini adalah bising. Di kota bising. Karena apa? Apa namanya nih? Sepeda motor. Kendaraan ini banyak lalu lalang, bahkan tidak akan pernah berhenti. Terus karena kita tetangganya itu dekat-dekat, nah dekat-dekat ada apa misalnya suaranya itu, nah otomatis kita terganggu tidak? Terganggu. Berarti kita lebih aman tinggal di mana? Di desa dengan di kota? Di desa. Kenapa? Kenapa? Karena di desa itu ya udaranya pasti masih bersih, udaranya seger. Karena apa? Masih banyak terdapat yang namanya pepohonan. Terus jauh juga dari yang namanya pabrik. Ya kan? Pabrik itu yang bikin apa namanya? Yang membuat udara kita menjadi kotor kan asapnya. Terus limbahnya juga bisa membuat yang pencemaran air, ya. Limbahnya tadi limbah pabrik bisa mencemari air, bisa mencemari apa namanya kalau asapnya bisa mencemari udara. Berarti lebih aman kita tinggal di Desa. Di sini siapa yang suka tinggal di kota? Katanya kan tinggal di kota itu enak, ya. Kemana-mana itu, wah bisa ke mall, ya. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Siapa di sini yang pernah ke mall? Pasti ada nih, tapi tidak mau ngaku. Nah, iya, pasti ada, ya. Nah, itulah. Nah, tadi sudah nah, setelah kalian membaca teks apa tadi? Teks kompor biogas yang banyak diminati. Nah, sekarang kalian diskusikan apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kalian diskusi itu ada di LKPD, bahan diskusinya ada di LKPD. Silakan kalian diskusi. Ya, apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar. Ya. Oke, diskusi ibu kasih waktu 5 menit.
membuang sampah sembarangan. Terus membakar hutan sembarangan, membakar hutan sembarangan. Terus memburu hewan liar sembarangan, memburu hewan liar. Terus menebang pohon di hutan dengan liar. ya, penanaman pohon ya. Nah, jadi banyak sekali kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan kita, lingkungan sekitar. Kalau memang kita itu mau menebang hutan, kira-kira nanti boleh ya, boleh aja, asalkan setelah penebangan kita harus menanam kembali. Jangan setelah kita menebang kita biarkan akhirnya hutan tersebut menjadi gundul. Kalau hutan sudah gundul, nanti apa yang akan terjadi? Bencana Banjir. Makanya setelah menebang kita harus melakukan yang namanya penghijauan kembali atau penanaman kembali. Terus tadi apa? Memburu hewan. Nah, ya. Kita tidak boleh memburu hewan sembarangan. Apalagi hewan, walaupun hewan tersebut itu liar, itu tetap dilindungi ya. Walaupun itu hewan liar tapi tetap dilindungi. Nah, ya. Kalau misalkan kita di sini diterapkan yang namanya undang-undang, kalau kita menangkap yang namanya atau memburu hewan liar, pasti kita terkena undang-undang atau terkena hukuman. Ya, kita tidak boleh. Apalagi tadi membuang sampah sembarangan, membuang sampah sembarangan, pasti sudah itu. Kalau membuang sampah sembarangan, kira-kira terganggu gak kita? terganggu. Enak gak kalau kita sampah berserakan? Jangankan ke orang lain, kita di rumah aja. Enggak. Di rumah misalnya, mau lihat sampah yang berserakan misalnya. Apalagi kita sudah bersih-bersih, habis itu adalah ini sampah, orang membuang sampah sembarangan misalnya di lingkungan kita. Kira-kira nyaman tidak? Pasti tidak nyaman. Maka dari itu, sampah itu harus dibuang di tempatnya. Apalagi tadi Membakar hutan sembarangan, membakar hutan sembarangan. Nah, kira-kira boleh nggak membakar hutan itu? tidak. Ini tidak boleh. Kenapa? Nah, kalau hutan dibakar bersih, suatu saat tidak bisa tumbuh lagi. Akhirnya jadi gundul. Terus kalau kita bakar hutan, otomatis yang ada di dalam hutan itu otomatis akan akan mati karena terbakar. Makanya kenapa dilarang membakar hutan sembarangan? Contohnya di sini, jangankan hutan ya, ladang aja. Misalnya kita membakar ladang, pasti dijagain nggak? Dijaga. Supaya apinya nggak kemana-mana. Iya, supaya nggak menjalar kemana-mana. Berarti kita itu wajib yang namanya menjaga lingkungan. Nah, kita wajib menjaga. Misalkan kalau kita tebang, berarti harus kita tanam kembali. Jangan habis tebang dibiarkan tinggal. Nah, tidak boleh. Ya. Selanjutnya di sini ada video lagi. Ya, kalian tonton video di sini. Itu video tentang lingkungan alam. Apa saja perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan? Perhatikan video berikut ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan lingkungan tidak seimbang? Ya, jawabannya adalah gambar B. Pada gambar B menunjukkan lingkungan yang tidak seimbang atau lingkungan yang rusak akibat perbuatan manusia. Apa sajakah contoh lain kegiatan manusia yang merusak alam? Perhatikan baik-baik ya. Bentuk kerusakan alam akibat aktivitas manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pencemaran air udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri dan meningkatnya pemakaian kendaraan.
kedua, terjadinya banjir sebagai dampak pembuangan sampah ke aliran sungai mengakibatkan sungai menjadi tersumbat. Ketiga, tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Sementara itu, beberapa ulang secara langsung atau tidak langsung yang dapat membawa dampak langsung terhadap lingkungan antara lain adalah pengembangan hutan secara liar, perburuan hewan yang dilindungi, perusakan hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah sembarangan, bangunan liar di daerah bantaran sungai, dan masih banyak lagi aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Sekarang diskusikan aktivitas manusia yang merusak lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Diskusilah bersama teman-teman kalian ya. Itu tentang kerusakan tadi kerusakan kerusakan alam ini ya seperti dikatakan di awal tadi, kerusakan alam. Kerusakan alam kenapa? Berarti itu akibat dari ulah manusia. Dari manusia. Kalau manusia itu ibaratnya antang-antang saja, tidak akan menebar pohon, tidak akan membuang sampah sembarangan, nah ya, terus ada pabrik di mana-mana, otomatis lingkungan kita itu akan aman-aman saja dan akan baik-baik saja, ya. Nah, karena tadi sudah membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, otomatis dampaknya atau akibatnya itu apa? Pasti tadi banjir. Terus apa lagi tadi? Longsor. Nah ya, pasti sudah akibatnya situ. Karena apa? Kenapa bisa longsor? Karena tadi penebangan pohon secara liar. Tadi kenapa bisa banjir? Karena membuang sampah sembarangan tadi. Kalau kita membuang sampah setiap hari, kan yang membuang sampah itu bukan cuma 1-2 orang saja. Apalagi mereka tempat tinggalnya di pinggiran sungai. Dengan mudahnya mereka membuang sampah tinggal lempar, ya kan? Kan enak tinggal lempar ke sungai. Tapi kita tidak memikirkan nantinya. Sekarang oke lah, nggak apa-apa, sekarang bisa aja larut sampah tadi. Akhirnya kalau lama-kelamaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, bayangkan yang membuang sampah di situ bukan cuma 1 orang, tapi ribuan orang. Apakah saluran air itu tadi akan lancar? Tidak. Nah, kalau sudah tidak lancar, apa yang akan terjadi? Pasti banjir. Nah, makanya kenapa di daerah perkotaan pasti sering terjadinya banjir tadi, karena sungai-sungai yang di dekat pembunian orang itu sungainya tersumbat dengan sampah. Nah, di sini kalian tadi sudah mencermati video tadi. Nah ya, nah kalian diharapkan itu ini kalian membuat daftar pertanyaan wawancara. Ya, kalian diskusi, kalian membuat daftar pertanyaan wawancara tadi. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan? Nah, kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan hasilnya. Silakan kalian berdiskusi. Daftar pertanyaan yang ada. Oke, silakan kalian berdiskusi dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Untuk berdiskusi kalian boleh saja memakai narasumbernya itu bisa aja memakai ayah kalian boleh, bukan keluarga kalian boleh, ya. Terus bisa masih kurang jelas nih kita bisa memakai atau memanggil yang tetangga boleh, ya. Boleh saja. Misalkan informasi kita tuh masih kurang puas dengan jawaban keluarga kita, bisa mencari narasumber lain untuk menjawab pertanyaan yang ada.
ramah di lingkungan. Hasil wawancara dengan narasumber teman yaitu terjadi berbagai bencana alam. Hasil wawancara dengan narasumber tetangga yaitu alam menjadi tidak seimbang. Hasil wawancara dengan narasumber paman yaitu kehidupan manusia terganggu. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu bibi menyebabkan pencemaran lingkungan. Hasil wawancara dengan narasumber ketua RT yaitu sumber daya alam akan musnah. Hasil wawancara dengan narasumber ketua RW yaitu keseimbangan ekosistem terganggu. Kesimpulan, jika manusia tidak melakukan kewajibannya pada alam, maka kehidupan manusia akan terganggu. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Yang mau maju? Kelompok 1 dulu. Hasil wawancara kelompok 1 dengan narasumber ayah, terjadinya pencemaran udara. Dengan narasumber paman, menyebabkan berbagai penyakit. Dengan narasumber kakak, merusak lingkungan sekitar. Dengan narasumber sepupu, terjadinya bencana banjir. Dengan narasumber tetangga, terjadinya tanah longsor. Dengan narasumber ayah, terjadinya kebakaran hutan. Dengan narasumber paman, punahnya beberapa tumbuhan. Dengan narasumber kakak, penurunnya produksi O2 oleh tumbuhan. Dengan narasumber sepupu, banyaknya tumbuhan yang mati karena tidak dirawat. Dengan narasumber tetangga, punahnya hewan karena tempat tinggal dirusak oleh manusia. Kesimpulan, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam akan rusak. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 3 yang terakhir. Hasil wawancara kelompok 3 tentang sudah pendidikan manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Hasil wawancara dengan narasumber orang tua adalah lingkungan alam maka alam akan menjadi rusak. Hasil wawancara dengan narasumber ketua RT adalah terjadi pemanasan global. Hasil wawancara dengan narasumber tetangga akan timbul bencana alam. Hasil wawancara dengan narasumber tetangga Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya, semuanya bisa menyampaikan hasil diskusinya itu dengan melalui presentasi. Nah, di sini ya, setelah dari awal tadi masalah energi alternatif, pencemaran lingkungan, terus apa tadi, kerusakan alam. Nah, kita itu namanya manusia ya, wajib yang namanya menjaga lingkungan supaya semuanya apa? Baik-baik saja dan aman-aman saja. Kenapa dibilang bisa baik-baik saja dan aman-aman saja? Kalau kita apa namanya
kita apa namanya itu disuruh menyanyikan lagu daerah supaya kita bisa mengetahui lagu dari daerah-daerah lain. Katanya kan kita beragam Bu. Kita lanjutkan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, adakah yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, baiknya kalian ingin berdoa dulu.